Wih, tempatnya enak juga ya. Van, Irfan. Gua mau minum minuman legend. Apaan tuh? Wih, ntar aja lu. Ya udah, oke deh. Sambil kita lihat-lihat rumahnya nih, rumah goa. Pas banget tuh kereta lewat nih. Wih, tempatnya enak juga ya. Buat santai enak juga nih Mar nih. Dilarang membawa makanan minuman dari luar, nggak boleh. Kita mau ngopi soal di sini. Nah, kayaknya gua tuh udah sampai di rumah gua nih. Masih Irfan di mana Irfan nih? Doi di lokasi belum nih, jangan-jangan masih di perjalanan lagi nih. Suasananya enak juga ya. Adem nih, adem. Nah, mungkin buat kalian warga pemuja makanan yang mau datang ke sini, kalian bisa via naik kereta, turun di stasiun Jurangmangu. Tinggal jalan kaki nyampe sini nih. Orangnya di mana orangnya nih? Van, Lau di mana Van? Oh, Lau di dalam mana nih? Dalam perut. Gue udah di bawah nih, lagi melihat suasananya, enak banget nih suasananya nih. Coba ayo lihat ini dulu nih, pemandangannya. Lu di dalam ya, gue cari deh. Boleh deh kalau begitu ya. Gue juga di dalam sambil nyari-nyari tempat. Waduh, tempatnya enak juga nih Van nih, cakep. Oke Van, ayo cari dulu ya. Oke. Itu apa tuh? Ini somai. Oh, somai. Makanannya banyak juga di mari. Ini Irfan di mana sih dia? Ngayapnya nih anak. Wah, dia punya Mas Dik doang bener di mari nih. Van, Irfan, dah, sini lo Irfan kagak ada di mari, ada pohon bambu gini, mana si Irfan nih? Bontang. Si Irfan nih, ngerjain gue si Irfan nih. Bontang. Van, ya no dia tadi nyariin, Van, Kan gue bilang di dalam. dalamnya gue ke dalam sono. Yang suruh ke dalam-dalam. Gue pikir tadi rumah gua lo lagi betapa gitu rumah gua. Aduh. Udah masuk dalam. Udah, enak banget ya, enak ya. Adem kan? Wah, cakep banget Van. Nah, Gue baru pertama kali kemari nih. Norak ya gue. makanya gue bilang Bintaro nggak ada habisnya. Dari ujung ke ujung ada. Selau. Yuk, ngopi gitu. Ngopi dong, sekarang kita koprai. Gue udah pesenin. Lu Americano. Nah, pokoknya yang pahit-pahit, Americano pahit. Aman. Sama cemilannya apa yang ngajib di sini? Yang cemilannya. Tadi tuh gue lihat tuh orang lagi nganterin ada roti bakar apa tadi gue lihat tuh. Boleh. Ada roti bakar ada. Terus yang enak lagi. Pakai goreng ya? Pastel enak. Oh, boleh deh. Pastel enak. Jadi koprai, pastel, pisang goreng apa roti bakar? Bebas. Hah? Nggak ada ya? Tapi di rumah gue ada. Nggak Pak. dikasih ya produsernya, kebanyakan jajan. Yang manis-manis aja deh, manis-manis ya. Iya, Nah, manis-manis aja ya udah deh. Biar kita pecah lagi insulinnya. Cah. Ternyata tadi gue pakai kacamata gelap, pas gue buka terang. Ngehe, bagus lagi lampunya. Pas kan tuh mengkilat pala gue.
Jadi lu udah lihat apa di bawah tadi? Tadi ada live musicnya juga, Van. Ada live music. Live music, dia punya interiornya bagus juga tuh. Bagus ya kan? Di luar gitu. Tapi lu perhatiin nggak tadi? Nggak ada nyamuk, Oh iya. ya kan? Iya bener juga ya. Padahal kan ini dekat kebun ya. Iya di kebun kan biasanya banyak. Tadi gue nyari di kebun kagak ada nyamuk tuh. Emang. Dia warga pemuja makanan. Ini kayaknya nih gara-gara kita makan mie ayam nih. Kelebihan gula sama apa? Kan kita Insulin crash. insulin crash. Jadi kita Itu bahasanya Irfan insulin crash. Jadi sekarang kita mau yang manis-manis ya. kopi dulu. Kopi, terus Tapi kalau lu kan mau kopi nih, gua kayaknya udah agak lumayan. Gua mau minum minuman legend. apaan tuh? Wis, ntar aja lu. Ya udah, oke deh. Terus sekarang kopi ini kayaknya gue udah kecerdasan gue menurun nih. Bahaya nih. Emang udah ngepas. Ngehe nih. Ini apa karena malam minggu kali ya rame banget ya? Sampai nyariin dia susah banget gua. Lu yang salah, gua bilang di dalam. Lu Si ke bawah. Damar tadi ngajakin gue ke bawah. Kan lu bilang di dalam. Gue ke bawah Kan tadi. lu udah tahu kameramen emang nggak bener. Kerjanya diomelin mulu. Lu malah dengerin juga. Ya udah leh. Kita tunggu kopi sama cemilan-cemilan mantap dari apa? Ya? Warung Rumah gua, rumah gua. Rumah. Gua. Ini punya Dik doang. Iya. Gitu. Iya. Kalau dik aja ada gak dik aja. Dik aja ada, cuman dia lebih kecil. Kita nunggu kopi aja udah sama cemilannya dah. Tadi kan gue sama Irfan pengen ngoprai. Jadi gue sama Irfan sekarang ada di rumah guanya punya Dik doang and friends. Dan pertama kali gue datang kemari nih. Dan sangat memukau hati gue sebagai seniman juga. Enggak? Karena gue belum pernah ngeliat suatu kafe atau apa bilangnya nih. Kafe. Warkop kali ya, warkop ya. Warkop yang di pinggir dekat rel kereta. Wah. Di bawahnya ada kali. Warung komunal ya berarti. Tapi keren sih. Komunal. Warung. Karena yang gue lihat kalau belum disulap kayak gini nih pasti kayak ada pohon bambu, rawa-rawa. Iya benar. Disulap jadi gini keren juga loh. Nah cuman yang menarik lu kalau nongkrong di bawah, lu nggak akan kalau gue terakhir gue ke situ ya, nggak ada nyamuk. Bingung. Nakal nggak ada nyamuk. Nah. Tapi benar juga biasanya kalau tempat kebun-kebun itu banyak nyamuk ya Van ya. Banyak. Tapi nyamuknya yang ada sekarang weekend sih kayaknya. Iya benar, mungkin lagi pada libur. Besok kan masuknya udah minggu tuh kan. Iya, Senin baru masuk lagi. Jadi ini waktunya Irfan Cheat Day. Oke, Sabtu dan Minggu. Jadi gue tadi makan mie ayam sama Irfan. Nah, Sekarang gue diajak Irfan lagi nongkrong. Doi mau makan namanya ini Roma Cheese ya, pecis Roma. Keju Roma. Ini namanya apa tadi? Keju aroma. Oh, keju aroma. Berarti dia kretek atau filter nih aromanya? Dia kebenaran 76. Rasa mangga. Rasa mangga. Rasa Oh, mangga. nah. Rasa mangga. Oke. Sekarang Bang Bontang udah lumayan asoy nih, agak ngantuk gue, makanya gue pesan kopi hitam nih. Tadi kopi hitam nih ya. Nah, ini cocok sama ini. Nah, Iya kan? tadi gue liat lu udah seger lu, bukan lu ngopi Ini. juga. Nah, Tadinya ini gula gua- kan? Nah, tadinya kan gua mau kopi. Setelah gua pikir-pikir, begitu nyampe sini ada menu ini nih. Ini minuman legend banget nih. Yoi, Padak. itu minum zaman gue bocah juga. Iya kan? Dulu berapa ya? Enggak deh. Hah? Gope kali. Iya gope. Gopean nih cap padak. Iya gope. Sekarang, nah pas gua minum ya Allah seger banget. Enak tenggorokan. Nyuci bekasnya ayam tadi. Set, ya Allah turun sampai ke lambung. Kalau gue kopi pahit biasa. Kopi pahit biasa. Nah ini Kopi ntar pahit kafein. ini mesti gua masukin lagi ke dalam aplikasi. Nah, boleh tuh, boleh. Oke. Tadi ini udah nih breakfast. Tadi kan lunch mie ayam. Nah, Tadi kita mie ayam habis berapa tadi kalorinya tuh? kalorinya mie ayam sama Seribuan pangsit lebih ya, fresh. seribuan lebih ya pokoknya mau sama pangsit. Iya, sama kering ya. pangsit. Nah, itu yang gue belum masukin di sini ada tadi gue lupa nih. Siapa namanya pangsit yang tadi satu lagi ada pangsitnya kan yang Oh, kuah. pangsit basah. Iya, pangsit sama basah. bakso. Belum gue masukin. Rep. 1000 Pangsit. ada gak tuh hampir 2000? Ada 1000. Seribuan lebih ada ya? Iya, pangsit rebus. Ya udahlah perkiraan kira-kira seribuan lebih kalori lah 1000. tadi ya. 1000 tadi kita 1145. Oh, lumayan ya. Lumayan tuh.
Ntar gue coba cari deh aplikasi lu buat kalau misalkan lu nge-gym gitu ya, ada aplikasi buat ngukur berapa banyak kalori yang dibakar gitu-gitu. Oh, oke. Biasanya tuh ada. Oh ada, di jam gue juga ada nih sebenarnya nih. Nah, itu. Ada di jam gue. Ada. Nah, ntar coba. Cuma gue gaptek aja nih, belum pernah nih. Ntar gua sambung gue bantuin. Gue bantuin ya. Iya. Ngomong-ngomong, nih kan kayaknya udah 2 kali nih kita ketemu. Kan lo ketemu gua gara-gara Ibot. Wah, Ibot lah. Tadi telepon kenapa kagak diangkat tuh anak? Hah? Telepon dong. Paling lagi motoran. Oh iya, anak motor. Anak motor kan lagi motoran dia. Emang kalau boleh tahu Ibot cerita apa aja sih? Iya, cerita sama gue. Lu tuh pernah gemuk, naik badan, terus sekarang tiba-tiba lu kurus dengan konsep lu punya apa lifestyle lo sekarang udah beda, cara makan lo lah, gaya hidup lo atau yang udah ugalan lo udah beda lah, gue ngerti ya, kayak gitu. Nah makanya gue lagi nyari, makanya si Ibot ngasih tahu gue ke lo tuh biar, wah gue nggak pernah ketemu orang kayak gini juga nih, bisa kayak tadi lalu bisa nahan makan, nggak makan mie selama Senin sampai Jumat kan gokil juga. Bener. Nah kan Ibot yang ceritain gue ke lu yang baik-baik ya. Kenapa Ibot cerita ke gue? Dia cuman bilang ada temen gue, si Mac, doyan makan Betawi juga. Terus ujungnya ada kata-kata anaknya banyak, bini juga. Harga pemuja makanan, jangan diikut-ikut ya. Bang Botan cukup makan doang nih. Itu kadang-kadang Ibot emang suka bikin gosip tuh, bahaya tuh gosip. Bentar. Ini beneran gosip. Gue denger anakku 9. Anakku banyak, anak gue 8, 8. Bininya? Bininya 1. Bini 1. Sekarang 1. Sekarang udah halal udah 1. Oh iya. Jadi gini aja sekarang Eva nih. Ini daripada gue gebrak meja nih, mending kita ngobrolin makanan aja nih. Bagaimana coba? Ini masalahnya kan. Ini kan lah makin hari kita sering nongkrong. Iya kan? Ini kita bakal sering nongkrong, bakal makan-makan lagi. Kan otomatis gue juga pengen tahu. Nah, sekali lagi nih, Ibot ceritanya begitu doang, kagak ada brief, cuman dibilang tenang aja, selau, anaknya banyak, bininya banyak. Udah begitu dong, kagak ada brief tambahan. Waduh, Ibot emang nih. Terus cek and recheck kayak ini. Nah, makanya tanya sama lu. Terus, emang selain anak lo 8 dan bini lo itu, kegiatan lo hari-hari ngapain sih, Tang? Hari-hari ya gue hari-hari. Ya, biasanya sekarang gue paling olahraga, bikin musik, ya mengafe, apalagi makan deh. Itu bikin doang. Musik? Bikin musik. Oh main? Main lo? Reguleran. Bikin lagu sendiri juga gitu aja udah. Berarti hari-hari lo emang lo fokus di emang hari-hari di musik? Iya hari-hari di musik. Lo ngeband? Main. Lo main di mana sih? Main di Jaksel lah. Kalau reguleran Jaksel. Reguleran Jaksel itu setiap hari apa aja tuh? Kalau di Jaksel gue di weekend, hari Jumat. Yang lainnya di area utara ada. Boleh lah kapan-kapan gue main. Iya, ayo dong. Kapan kali-kali aja gitu kan, ada makanan-makanan enak. Pasti banyak makanan enak tuh, Bang. Ya udah. Apalagi tempat gue yang di utara tuh. Tapi lu datangnya susah kalau hari-hari weekend ya, dia nggak bisa makan tepung-tepungan. Nggak bisa, gue mesti weekend doang. Weekend itu juga Sabtu doang, rata-rata seringan. Karena gue cuma sehari doang. Makanya yang gue bilang sama lu kan, kenapa gue tertarik pas lu bilang katanya lo mau panggilin cariin dokter gizi, karena sebenarnya gue juga pengen ngecek. Gue soalnya ngerasanya sehat dan gue ngerasanya nyaman, badan gue enak dan intinya nggak ada masalah lah. Semurat gue hilang semenjak gue diet tanpa nasi gula sama itu. Asam urat gue itu yang biasanya sering banget kambuh, itu hampir gak ada, hampir jarang gitu. Kecuali gue misalkan strike 7 hari full gue minum alkohol mulu, itu baru tuh kena. Tapi worth it lah, berarti bener-bener lo ngerasainnya badannya emang ngerasa begitu. Jadi bukan kampanye ya, lifestyle baru gue ini mengurangi nasi gula pasiran tepung itu udah bener atau belum? Itu gue pengen cek, karena di internet sekarang banyaknya begitu. Gula ternyata tuh sumber segala penyakit dan kawan-kawannya. Bener juga sih ya, tapi ribet juga ya. Senin sampai Jumat nggak makan gula, tepung, apa lagi? Nasi.
Cuman sama, gue juga melihat lu juga ribet. Iya ribet juga karena gue harus olahraga, Van. Kalau gue nggak makan nasi sama gula, sama tepung, gue nggak bisa teriak grol gitu gimana? Emang lu coba? nyanyi grol Dong. Ntar gue lompat-lompatan juga. Iya. Umur. Kita cheers dulu, Ci. Cheers dulu ya. Karena dibilang ngomongin umur, jadi kita cheers dulu, Ci. Ya siapa tahu aja kan begitu. Iya. Kegiatan lu begini tapi lu masih bisa, gue masih penasaran. Karena biasanya gini juga, kalau di personal trainer di gym-gym yang keren-keren tuh, yang ber-AC tuh, yang gede-gede tuh, yang gue pernah masukin klubnya banyak. Jadi sebelum kita ke sana, dia nanya umur berapa, berat badannya berapa. Yo, jadi dikasih tahu tuh, nanti lo mainnya begini nih, main begini. Nah, tapi kalau yang gue lakuin ini untuk olahraga kayak nge-gym lah apa, karena gue memang harus ngebentuk diri gue tuh biar gue frontline. Lo masa ngeliat gue gendut, kayaknya gendut begitu nggak seru kan. Jadi gue butuh sesuatu yang bikin anjing ini keren juga ya, gitu. Sebenarnya gue karena sebagai performer di depan, iya, gue harus mempertahankan konsisten gue sebagai penyanyi yang anjing ini keren banget nih. Nah sekarang kegiatan lo apa aja, Van? Nah, ini akhirnya kegiatan gue sebenarnya cukup yang akhirnya kenapa bikin gue itu hari-hari weekdays gue tanpa nasi gula pasir dan tepung, karena kegiatan harian gue tuh nggak begitu banyak. Bentar. Tapi lo tanpa gitu lemes gak sih? Maksud gue kan 4 hari awal sakau, sekarang sakau. Jadi 4 hari awal gua nggak kena gula tuh kan. Jadi pertama kali gua jalanin itu kan gua nggak langsung semua tuh, nggak gula pasir, tepung sama nasi nggak langsung. Gue coba dulu 30 hari gue makan gue ngilangin gula pasir dan seluruh turunannya. Jadi gula pasir, minuman kemasan semua gue hilangin semuanya. 3 hari awal gemeter, keringet dingin, vertigo awal tuh. Tapi gue sempat cari tahu itu salah satu simptom kecanduan, kalau dulu bahasanya adalah sakau gula. Itu emang terjadi begitu di badan ternyata. Nah, kenapa gue ngejalanin itu? Karena gue ngeliatin lu makan, kita sama-sama tahu bahwa makan itu enak. Gue pernah dalam kondisi makan gue parah, gue segila itu makan mie, ramen, apalah, nasi segala macam. Sedangkan kegiatan gue di kantor, gue kerja di salah satu shopping mall lah, salah satu grup. Akhirnya gue bisa dorong sampai jam 3 sore. Jadi gue baru makan jam 3 sore. Jam 3 sore lo baru makan? Jam 3 sore gue makan tuh, baru tuh gue hajar karbo. Cuman karbonya singkong, terus nah itu makan lo lah ya, jadwal makan. Kalau kegiatan lo? Meja, meeting. Waduh. Makanya makan gue banyak, gue hari-hari cuma begini doang. Sarapan. Begini doang tuh apa ya, begini doang? Buka laptop. Oh, buka laptop. Gue soalnya begini doang ngapain? Trending jangan-jangan dong ini. Main keyboard. Main keyboard. Jadi main keyboard gitu kadang-kadang. Nah, ternyata badan gue nggak perlu segitunya kalau gue cuman hari-hari cuman di depan laptop gitu ya. Doang, nge-briefing damar begitu, nggak perlu sebenarnya. Aman lah aja ya. Kemakan kan. Kalau ngurusin damar. Berarti selama ini udahlah, lo udah aman dengan dengan beradaptasi lo tanpa gula, tanpa tepung, tanpa ada, oke. Jadi emang dengan pola kerja harian gue yang emang seringan depan laptop, itu emang ternyata nggak perlu segitu banyak asupan gue terhadap nasi dan kawan-kawannya. Tapi kalau gue lagi event, karena kan gue ada event juga tuh. Oke. Ya kalau lo kan gue bikin event, nah makan gue baru normal tuh. Pagi gue makan, siang gue makan, malam gue makan. Oh, kalau ada kesibukan yang benar-benar oke. Jadi benar-benar gue ngatur pola makan sama pola badan aja, gitu-gitu doang. Nah cuman orang ngeliatnya anjir ribet. Iya salah ribet, orang gue ngeliat lo ribet. Nah, mie lah susah itu, Indomie sama mie ayam. Aduh. Dan lebih ribet lagi kan harus olahraga. Iya sih memang. Lo mesti ke tempat gymnya lah. Nah, angkat beban. Nah, begitu. Berat lagi bebannya. Makanya. Jadi gue bilang makanya beban hidup ya harus ngangkat besi, pulang-pulang lo bawa karat. Berarti kita mesti tanya sama makanya warga pemuja makanan ya. Kalian lebih suka dengan gaya hidup gue yang gue suka olahraga, makanan gue sampah, dan gue nggak kayak Ivan ribet nih, harus dari hari Senin sampai Jumat harus nggak makan mie, nggak makan nasi, tepung sama manisan gula. Nah
Nah, itu terserah kalian deh. Dipilih aja. Nah, ya kan? Silakan. Tapi tetap aja sebelum milih kita tungguin jadwal. Nah, itu dia tuh. Dokter Martin. Perlu gue telepon nggak nih? Ini lo telepon. Tapi teleponnya Ibot dulu soalnya nyangkutnya ke Ibot nih. Ya udah. Ibot lagi. Nah, udah lah, kita mendingan makan aja deh. Ya. Abis ini kan abis kita ngopi udah. Nah ini dia nih Van nih. Ini aroma keju ini kayaknya bahaya nih. Keju aroma. Terbalik. Oh ya, keju aroma. Aroma. Aroma keju. Ya. Keju aroma. Oh iya juga ya, terbalik. Kalau aroma keju. Nyamperin di dong. Aroma. Kalau keju bener apa? Keju aroma. Keju kalau dibalik aroma. Ah. Amora, bujak. Ya kan? Ya udahlah. Iya. Ya udah. Sekarang waduh, ini tepungnya aja. Gue kira tadi minyak nih. Enggak, itu gula. Ini gula ya. Tadi gula ya. Sikat. Kejunya berapa nih? Jadi berapa harganya ini ya? Harus pilih harga nih. Jadi biar teman-teman warga Pemuja Makanan tahu. 16.000 ya ini ya? 16.000 4 biji. Ya masih terjangkau lah ya. Jadi kenapa gua suka kopi pahit juga? Kopi pahit ini ada fungsinya juga ya, Van ya? Ya. Coba Van. Ini gua coba. Karena yang lebih paham lu nih. Karena gue yang harus jawab. Karena yang gue tahu, yang gue serap ilmunya, kopi bagus yang lo minum tuh harusnya jangan pakai gula, kopi pahit. Dan gue udah merasakan memang nggak ada ininya sih. Nah, ini juga gue kan, ini gue bukan ahli ya, ini berdasarkan dari apa yang gue baca, yang gue ikro, terus gue dengerin penjelasan beberapa dokter gitu. Ternyata kopi hitam doang, nggak pakai gula ya. Satu itu bagus buat membantu metabolisme badan, pembakaran kalori dan kawan-kawannya. Ini si kopi pahit nih. Kopi pahit nih, selama itu nggak pakai gula. Bini gue itu kan dia punya asam lambung parah. Tapi semenjak itu ikut program gue, asam lambungnya justru nggak pernah kambuh. Dan ada beberapa pendapat yang ngasih tahu bahwa ternyata kopi hitam pahit itu justru sebenarnya bagus buat orang GERD. Cuman nih, jangan lu dengan kondisi perut kosong. Ya. Kosong lu hajar espresso ya bebusa itu lambung lu. Tapi jangan juga lu baru bangun tidur tiba-tiba lo hajar langsung kopi hitam. Ya. Air putih dulu minimal segelas. Kalau lambung lo iya. Air putih dulu segelas. Itu juga gua kopi pagi. Nggak gelas kecil gini, gue udah banyak, cuman gue kasih air yang banyak. Jadi karena kenapa? Satu, buat mempercepat metabolisme. Yang kedua, kopi bisa buat nahan lapar. Kopi pahit tapi ya, kopi pahit bisa buat nahan lapar. Nah tadi yang lo bilang bini lo udah agak mendingan tuh kayak sakit lambungnya ya? Iya, sakit lambungnya. Jadi semenjak dia ikutan program, tadi kan program lo nih, program yang nggak ada tanpa nasi gula pasir dan tepung. Tuh bagus tuh warga Pemuja Makanan tuh. Kalian mesti coba tuh. Nah makanya sekalian gue pengen nanya sama dokter, bener nggak sih? Karena ini gue berdasarkan pengalaman pribadi ya, sekali lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Gue bukan nutrisionis, gue bukan ahli gizi, gue juga bukan dokter. Kita harus bertanya sama ahlinya ya. Badan gue yang gue rasain, satu, asam urat gue udah nggak pernah kambuh, gue udah jarang lagi maksud gue lemesan gitu kan, lu kan bawaannya ngantukan gitu, malas bawaannya pengen mageran. Terus bini gue juga semenjak ikutan program ini asam lambungnya justru hampir dikatakan nggak pernah kambuh sama sekali. Kalau buat kulit nah nggak, soalnya kalau gue olahraga nih, habis olahraga tuh kulit gue kenceng, fresh gitu gue. Olahraga bikin kulit kenceng. Nah kalau bener, cipokan juga bisa. Itu bahaya tuh. Itu cipokan juga menyehatkan jantung loh. Nggak beneran ini menurut, iya kan? Iya. Karena apalagi berpelukan. Berciuman dan berpelukan. Iya. Bagus itu untuk menimbulkan hormon. Bagus di badan. Sama, ini yang masalah kulit. Gue masalah di olahraga tuh. Olahraga kan gue, kalau olahraga gue seger tuh. Kayak kotoran-kotoran gue keluar tuh, Van. Jadi ternyata ini berdasarkan obrolan gue sama dokter kesehatan muka, dokter kecantikan. Oke.
Dia bilang ternyata memang gula menjadi salah satu penyebab jerawatan dan kulit kusam. Ada tuh di TikTok juga ada yang suka bahas. Namanya Dr. Felix Zulhenry. Dia bilang bahwa orang yang sarapannya pakai karbohidrat itu cenderung jadi lebih jelek pagi. Katanya. Untuk oke. Katanya Katanya kita bilang ya. Jangan katanya, kalian harus merasakan, melihat dan mempelajari sesuatu hal itu. Googling aja, minimal cari. Tapi harus ngerasain juga sih, Van, biar tahu. Kayak lo gini kan, lo udah nggak pernah makan apa tuh gula, nah nasi. lo ngerasain tapi sebenarnya kan kalau dibilang makan enggak, gue cinta sama gula, gue cinta banget sama tepung, gue cinta banget sama nasi. Bohong gitu, gue masih ngerasain kok namanya nasi enak gimana, mie tepung enak kayak gimana, gula enak gue masih, cuman gue pengen ngebatasin aja supaya kenapa biar gue sampai tua masih bisa apa ya? Begini. Ini minum air putih yang banyak. Minum cap badak yang banyak. Ngalah nggak apa-apa lah. Jadi nggak pernah banyak. Kita berdua masih suka party. Jadi ya gue sebagai seniman nggak bohong lah, gue masih suka party, minum alkohol. Apalagi kita di dunia entertainer ini, iya nggak, Van? Jadi itu tergantung pola hidup kalian lah. Yes. Mau kayak gimana? Tapi kita punya contohnya macam-macam di sini. Nah, iya nggak, Van? Cocok nih ngomong-ngomong ya. Ini kan udah habis udah agak malam nih. Ini kita kira-kira nih berapa kalori nih, Van? Ini. Kira-kira kecil ya? Kecil. Gue takut gendut aja nih. Ya, iyalah. Tenang aja, karena abis ini kan kita tinggal makan malam. Ada super tempat yang perlu lu cobain. Super apa itu? Tempat makan. Ntar lu, ini kayaknya set oke juga nih. Anjay. Iya gak? Nggak, soalnya gue gak mau gendut, mamen. Oh, iya gak? Nih, biar Irfan ngeliat gue, man. Iya gak? Coba Irfan sudah push up. Ya udah, Pak. Ya coba lu nggak pakai gula kalau nggak bener. Cobain. Iya juga sih. Enteng tapi juga emang ribet juga. Cobain. Ya udah, baru punya makanan. Kita lanjut makan lagi ya, Van. Nggak, jadi ini sebenarnya ini jembatan gue mau ke makan besar nih. Ini kita mau makan besar nih. Karena cheating day-nya dia nih, gue nemenin dia nih. Oke. Aroma keju udah kelar, kopi, cap badak udah. Oke, berboja makanan. Sekarang gue sama Irfan mau lanjut ke makanan besar nih. Ada jeruan-jeruan nih, Van. Pokoknya buka kagak itu warungnya? Kita ntar kita googling. Ya udah googling. Jangan sampai kegocek lagi. Sekarang mumpung gua lagi ada di warungnya rumah goanya Dik doang, kalian mampir kemari nih, seru ya, Van, tempatnya ya. Cakep, estetik buat di foto-foto. Mana stasiun apa, Van? Sini, Van. Jurang Mangu, pokoknya gampang lo naik aja kereta ke arah apa namanya Cisauka, turun di Jurang Mangu. Di BSD lah, cara BSD ya. Ke arah BSD aja. Lo cari tuh. Jurang Mangu, berhenti. Oke, Bang Bontai cabut dulu sama Irfan nih. Nah, kita jumpa lagi di jeroan pemuja makanan. Let's go.